korban Nofriansyah Yosua Huta Barat lalu menempelkan senjata api HS milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat ke tangan kiri korban, untuk kemudian terdakwa berbalik arah dan menggunakan tangan kiri korban untuk menembak ke arah tembok di atas TV. Selanjutnya senjata api HS tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri korban dengan tujuan seolah-olah telah terjadi tembak-menembak antara saksi Richard Elisar Pudiang Lumiu dengan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Setelah nyawa korban berhasil dirampas, terdakwa keluar rumah melalui pintu dapur menuju garasi, dan saat itu terdakwa bertemu dengan Azan Romer yang berlari ke dalam rumah sambil memegang senjata api karena terkejut mendengar suara tembakan. Lalu secara spontan menodongkan senjata apinya ke arah terdakwa. Dan terdakwa mengatakan kepada saksi Azan Romer, "Ibu di dalam." Setelah itu saksi Azan Romer masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi Richard. Kemudian terdakwa masuk kembali dalam rumah bertemu dengan saksi Richard dan saksi Azan Romer. Lalu untuk memperkuat skenario rekayasa, terdakwa kembali berpura-pura melayangkan sikutnya ke arah saksi Azan Romer dan berkata, "Kamu tidak bisa menjaga ibu." Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar untuk menjemput saksi Putri yang berada di kamar dan membawa saksi Putri keluar rumah dengan cara merangkul kepala saksi Putri menempel di dada terdakwa. Sesampainya di luar rumah, terdakwa meminta kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk mengantarkan saksi Putri Chandrawati ke rumah Saguling 3 nomor 29. Selanjutnya pada saat terdakwa Ferdi Sambo kembali ke dalam rumah, saksi Kuat Maruf berada di garasi dan saksi Richard tetap berada dalam rumah. Seolah-olah tidak terjadi peristiwa penembakan terhadap korban. Pada pukul 17.17, saksi Putri Chandrawati dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian meskipun saksi Putri Chandrawati turut terlibat dalam penembakan yang merampas nyawa korban. Ketika masuk rumah dinas Duren 346, awalnya berpakaian baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam. Namun ketika keluar dari rumah dinas Duren 346, saksi Putri Chandrawati sudah berganti pakaian model blus kemeja warna hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam. Lalu saksi Putri dengan tenang dan acuh tak acuh pergi meninggalkan rumah dinas Duren 346 diantar saksi Riki Rizal Wibowo menuju ke rumah Saguling 3 nomor 29. Padahal korban merupakan ajudan yang sudah lama dipercaya oleh terdakwa untuk melayani, mendampingi, dan mengawal saksi Putri Chandrawati dimanapun berada. Sehingga dari hubungan kedekatan yang sudah terjalin selama ini, maka kematian korban seharusnya mempengaruhi kondisi batin dari saksi Putri Chandrawati tersebut. Setelah itu saksi Riki Rizal kembali ke rumah dinas Duren 346 dengan mengendarai sepeda motor. Bahwa dengan akal liciknya terdakwa yang menjabat sebagai kepala divisi dan pengamanan Polri berupaya untuk mengaburkan peristiwa penembakan dengan cara menghilangkan barang bukti yang berada di lokasi kejadian. Padahal seharusnya terdakwa sebagai seorang perwira tinggi menunjukkan contoh teladan yang mencerminkan jiwa ksatria dan bijaksana dalam menghadapi dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, serta menjaga keselamatan jiwa raganya. Akan tetapi parahnya terdakwa justru menunjukkan perilaku yang tidak terpuji dengan menyebarkan cerita skenario yang telah dirancang sedemikian rupa hanya demi membela dirinya dan justru melimpahkan segala kesalahan kepada korban yang dituduh melakukan pelecehan. Bahwa sebagai tindak lanjut dari akal liciknya, beberapa saat setelah kejadian, terdakwa menelepon saudara Indra Kurniawan SIK dalam kurung Karo Paminal dan saudara Beni Ali Karo Provos
serta saksi Ari Cahya Nugra alias Acai untuk datang ke rumah dinas Duren 346. Sedangkan saksi Audi Pratowo yang mendengar ada suara tembakan dari rumah dinas Duren 346 menghubungi saksi Ridwan R. Suplanit selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan untuk datang ke rumah dinas Duren 346. Selanjutnya saksi Hendra Kurniawan SIK Karup Aminal dan saudara Beni Ali Karup Provos, saksi Ridwan R. Suplanit dan saksi Ari Cahya Nugraha alias Aceh datang di rumah dinas Duren 346. Saat itu melihat di dalam rumah sudah tergeletak korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang bergelimang darah dan melihat selongsong peluru dan proyektil serta serpihan peluru yang berserakan di sekitar kejadian. Tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 19.40 terhadap jenazah dilakukan evakuasi di mana saksi Ahmad Sahrul Ramadan mengawalinya dengan mengecek nadi bagian leher dan tangan sebelah kiri. Ternyata sudah meninggal dunia. Setelah itu jenazah korban dimasukkan dalam kantong jenazah lalu diangkat menggunakan tandu ke dalam mobil ambulans melalui pintu samping menuju garasi mobil, dan ambulan langsung berangkat menuju rumah sakit Polri Kramat Jati di kota Jakarta Timur, Jalan Kramat Jati. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 22 WIB sepulang terdakwa menemui pimpinan bersama Hendra Kurniawan dan Beni Ali, mereka kembali ke lantai 3 ruang pemeriksaan Provos menemui saksi Richard dan saksi Ricky Rizal serta saksi Kuat Maruf yang telah menunggu di tempat tersebut. Kemudian mereka sepakat terhadap apa yang mereka skenariokan atas terbunuhnya korban. Harus sependapat dan satu pikiran. Demikian juga Hendra Kurniawan, Beni Ali, selanjutnya terdakwa Ferdi, menyampaikan, ini harga diri, percuma jabatan dan pangkat bintang 2. Kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan korban. Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai peristiwa di tempat kejadian perkara. Lalu terdakwa menyampaikan juga keterangan saksi dan barang bukti diamankan. Tidak hanya itu saja, terdakwa berpesan untuk peristiwa di Magelang tidak usah dipertanyakan. Kita sepakati kita berangkat mulai dari peristiwa di rumah dinas Duren 346 saja. Terakhir terdakwa mengatakan baiknya untuk penanganan tidak lanjut di Paminal saja. Bahwa tanggal 9 Juli 2022 terdakwa kembali melakukan cara-cara licik dengan meminta saksi Putri selaku istri agar membuat laporan polisi ke Polres Metro Jakarta Selatan. Tanggal 9 Juli 2022 atas nama pelapor Putri dan terlapor atas nama korban. Saat itu saksi Putri langsung memberikan keterangan yang dituangkan secara tertulis sebagai pelapor atau korban. Dengan keterangan peristiwa pelecehan di Duren 346 dan dilakukan oleh korban. Padahal diketahuinya keterangan tersebut merupakan keterangan yang tidak benar. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2022 saat terdakwa berada di ruang kerja rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 dengan menggunakan handy talkie memanggil saksi Ricky Rizal, saksi Richard dan saksi Kuat untuk naik ke lantai 3. Kemudian secara bersamaan saksi Richard dan saksi Ricky serta saksi Kuat Maruf naik ke lantai 2 untuk menemui terdakwa yang saat itu sedang bersama saksi Putri. Kemudian saksi Ricky Rizal, saksi Richard dan saksi Kuat duduk di hadapan terdakwa dan saksi Putri Chandrawati. Kemudian terdakwa memberikan amplop warna putih yang berisikan mata uang asing kepada saksi Ricky Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf dengan nilainya masing-masing setara dengan 500 juta rupiah.
sedangkan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan nilai 1 miliar, dan amplop yang berisikan uang tersebut diambil kembali oleh terdakwa dengan janji akan diserahkan pada bulan Agustus 2022 apabila kondisi sudah aman. Kemudian terdakwa memberikan handphone merek iPhone 13 Pro Max sebagai hadiah untuk mengganti handphone lama yang telah dirusak atau dihilangkan agar jejak komunikasi peristiwa merampas nyawa korban tidak terdeteksi. Kemudian saat itu saksi Putri selaku istri terdakwa mengucapkan terima kasih. Saksi Ricky Rizal Wibowo sebagai saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard dan saksi Kuat menyadari sepenuhnya dan tidak sedikit pun menolak pemberian handphone tersebut yang merupakan tanda terima kasih atau hadiah, karena saksi Ricky Rizal, saksi Richard dan saksi Kuat telah turut terlibat merampas nyawa korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Putri, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Maruh mengakibatkan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat mengalami kematian sebagaimana visum et repertum tertanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farah K. Karo, SPFM, dan Dr. Asri M. Pralebda, SPFM, dokter spesial. Tiba di rumah terdakwa dan bertemu langsung dengan terdakwa, di mana saat itu saksi Hendra Kurniawan bertanya kepada terdakwa, ada peristiwa apa bang? Dijawab terdakwa, ada pelecehan terhadap mbakmu. Kemudian terdakwa melanjutkan ceritanya bahwa mbakmu berteriak-teriak saat kejadian itu. Lalu korban Nofriansyah Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar Putri Chandrawati tempat kejadian karena ketahuan oleh Richard Eliezer Pudiang Lumiu sambil bertanya, ada apa bang? Ternyata korban yang berada di lantai bawah depan kamar Putri Chandrawati tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang berdiri di tangga lantai 2 rumah terdakwa. Melihat situasi tersebut, Richard Eliezer Pudiang Lumiu membalas tembakan korban sehingga terjadilah saling tembak-menembak di antara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa Nofriansyah Yosua Huta Barat meninggal dunia di tempat kejadian. Inilah cerita yang direkayasa terdakwa lalu disampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan. Setelah saksi Hendra Kurniawan mendengar cerita tersebut, menindaklanjutinya dengan menjumpai Beni Ali, Karo Provos Divpropam Polri, yang telah datang lebih dahulu sebelum maghrib di tempat kejadian. Bersama-sama dengan Susanto, Kabak Gakum Pro Provos Divpropam Polri. Selanjutnya saksi Hendra Kurniawan bertanya kepada Beni Ali, pelecehannya seperti apa? Kata Beni menjelaskan kepada saksi Hendra bahwa Beni Ali sudah bertemu dengan ibu, menceritakan kepada Beni Ali benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri di saat sedang beristirahat di dalam kamar, di mana waktu kejadian Putri Chandrawati juga menggunakan baju tidur celana pendek, kata Beni Ali kepada Hendra Kurniawan. Lalu Beni Ali melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya korban Nofriansyah Yosua Huta Barat telah memasuki kamar Putri Chandrawati dan sedang meraba paha sampai mengenai kemaluan Putri Chandrawati. Akan tetapi Putri Chandrawati terbangun dan kaget sambil berteriak. Dikarenakan teriakan Putri Chandrawati tersebut, korban Nofriansyah Yosua Huta Barat menodongkan senjata apinya ke Putri Chandrawati sambil mencekik leher dan memaksa
agar membuka kancing baju Putri Chandrawati. Lalu Putri Chandrawati berteriak histeris sehingga korban Nofriansyah Yosua Barat panik dan keluar dari kamar. Dan saat itu juga bertemu dengan Richard Eliezer Budiang Lumiu, sehingga terjadi tembak-menembak. Cerita Beni Ali didapatkan dari Putri Chandrawati, lalu diceritakan kembali kepada saksi Hendra Kurniawan. Setelah selesai, saksi Hendra Kurniawan mendengar cerita tersebut di tempat kejadian perkara. Kemudian saksi Hendra Kurniawan mendekati sambil melihat mayat korban. Tidak lama kemudian pukul 19.30 datang mobil ambulan untuk mengevakuasi korban ke rumah sakit Kramat Jati. Setelah jenazah korban dievakuasi, saksi Hendra Kurniawan bersama Beni Ali ke kantor Divisi Propam Mabes Polri. Selama dalam perjalanan menuju kantor saksi Hendra Kurniawan, menelpon Harun supaya menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK agar datang ke kantor Divisi Propam Mabes Polri, tujuannya untuk melakukan klarifikasi kebenaran peristiwa di rumah dinas terdakwa tersebut. Setibanya saksi Hendra di kantor sekitar pukul 20:05. Saat itu saksi Agus Nurpatria Adi Purnama ternyata telah tiba lebih dahulu. Kemudian saksi Hendra melakukan klarifikasi kepada Richard, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf yang telah berada di sana. Dan pada intinya mereka menjelaskan dan membenarkan sesuai cerita yang telah diskenariokan oleh terdakwa. Sebelumnya perihal terjadinya penembakan di komplek perumahan Duren 3. Sekitar pukul 20.45, Beni Ali mendapat telepon dari Dedi Murti dan menyampaikan agar Beni Ali menghadap pimpinan. Pada saat Beni Ali berangkat dari kantor Divisi Propam Mabes Polri, hendak menghadap pimpinan dan mau turun ke lantai 1 Biro Provos, di saat itulah bertemu Beni Ali dengan terdakwa. Beni Ali menyatakan, saya dipanggil pimpinan. Kemudian dijawab oleh terdakwa, oh iya, jelaskan saja, nanti saya menghadap juga. Kemudian saksi Hendra Kurniawan mendampingi Beni Ali bersama menghadap pimpinan. Sepulangnya terdakwa, saksi Hendra Kurniawan dan Beni Ali menghadap pimpinan. Selanjutnya pukul 22, saksi Hendra Kurniawan dan terdakwa kembali ke ruang pemeriksaan Biro Provos di lantai 3 dan langsung menemui Richard Eliezer Budiang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf untuk menyampaikan dan menyamakan pikiran sesuai skenario yang telah dibuat sebelumnya atas peristiwa penembakan yang terjadi pada diri korban. Setelah itu terdakwa kembali memanggil saksi Hendra Kurniawan, saksi Nurpatria, dan Harun menyampaikan bahwa ini masalah harga diri. Percuma punya jabatan dan pangkat bintang 2 kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan korban. Saya sudah menghadap pimpinan dan menjelaskan. Pertanyaan pimpinan cuma satu, yaitu, kamu nembak enggak, Bu? Dan terdakwa menjawab, siap, tidak jenderal. Kalau saya nembak, kenapa harus di dalam rumah? Pasti saya selesaikan di luar. Kalau saya yang nembak, bisa pecah itu kepalanya. Karena senjata pegangan saya kaliber 45. Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan. Untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian di Duren 3 saja. Baiknya untuk penanganan tindak lanjut di Paminal saja. Selanjutnya hari Sabtu 9 Juli 2022 pukul 7.30, saksi Hendra Kurniawan ditelepon terdakwa dan mengatakan, Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik Selatan di tempat Bro aja ya, biar tidak gaduh. Karena ini menyangkut mbakmu masalah pelecehan dan tolong cek CCTV komplek. Lalu sekitar pukul 08 WIB, saksi Hendra Kurniawan menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha alias Aceh yang merupakan tim CCTV pada saat kasus KM 50, namun tidak terhubung.
Kemudian saksi Hendra Kurniawan menghubungi saksi Agus Nurpatria melalui WhatsApp dan meminta agar ke ruangan saksi Hendra Kurniawan. Pada saat saksi Agus Nurpatria tiba di ruangan tersebut, saksi Hendra Kurniawan meminta Agus Nurpatria untuk menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha dengan kalimat, "Coba Gus hubungi AKBP Ari Cahya." Namun tidak terhubung juga. Lalu tidak berapa lama kemudian saksi Ari Cahya alias Aceh menghubungi saksi Agus Nurpatria dengan nomor 0812 2178 dan mau bicara dengan saksi Hendra Kurniawan. Lalu saksi Agus Nurpatria menyerahkan handphone kepada saksi Hendra sambil mengatakan pada saksi Ari Cahya, "Nih ada di sebelah saya." Kemudian saksi Hendra Kurniawan berbicara dengan saksi Ari Cahya dengan mengatakan, "Cai, permintaan Bang Sambo untuk CCTV udah dicek belum? Kalau belum, mumpung siang coba kamu screening." Akan tetapi saksi Ari Cahya alias Aceh menjelaskan dia sedang berada di